STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, wa mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, pendengar radio Syiar Tauhid 96,1 FM dimanapun berada, alhamdulillah segala puji dan syukur hendaknya selalu dan senantiasa kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali memberi kepada kita kesempatan untuk melanjutkan pembahasan Kitab Tauhid, di mana pembahasan Tauhid adalah pembahasan yang paling pondasi di dalam Islam. Pembahasan tentang makna la ilaha illallah, tentang syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan konsekuensi la ilaha illallah. Dikarenakan seseorang yang tidak mengenal tauhid atau beribadah tidak didasari, tidak dibangun di atas tauhid yang kokoh, maka ibadahnya tersebut mardud, ditolak oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari itu hendaknya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini, dengan cara bersungguh-sungguh mendengarkan, menghadiri, atau mempelajari tentang tauhid dan mengamalkannya di dalam kehidupan kita di dunia ini. Salawat beserta salam juga tidak lupa kita alamatkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dikarenakan bersalawat kepada beliau dan memperbanyak salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam ini adalah salah satu bukti kecintaan kita kepada Nabi. Selain dari bukti kecintaan kita kepada beliau, mengikuti beliau, menjauhi larangan beliau, salah satunya adalah memperbanyak salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, pendengar radio Syiar Tauhid dimanapun berada, sebagaimana tadi yang telah diumumkan, disebutkan bahwa kajian kita hari ini tentang hukum ngalap berkah. Bab man tabarraka bisyajaratin aw hajarin wa nahwihima. Bab tentang hukum dari hukum orang-orang yang mencari keberkahan kepada sebuah pohon, sebatang pohon, ataupun sebuah batu, dan yang semisalnya. Bab ini adalah bab yang sangat penting untuk kita membahasnya, karena bertabarruk, mencari berkah, meminta berkah kepada sesuatu yang tidak ada bimbingannya, yang tidak ada dalilnya, ini tergolong ke dalam perbuatan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla yang bisa menafikan tauhid seorang hamba. Bisa menghilangkan kesempurnaan tauhid, bahkan menghilangkan asas pondasi tauhid dari seorang muslim. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, at-tabarruk maknanya adalah talabu al-barakah wa raja'uha.
wa i'tiqaduha. Yang dinamakan dengan at-tabarruk adalah talabul barakah, meminta berkah, atau mengharapkan berkah, atau meyakini ada keberkahan pada sebuah benda. Ini dinamakan dengan at-tabarruk. Dan at-tabarruk ini disebutkan oleh para ulama, ada yang bentuknya boleh, baik, dan ada yang bentuknya kesyirikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Adapun tabarruk yang dibolehkan, yang disyariatkan di dalam agama kita, seperti seseorang bertabarruk dengan makan sahur ketika ia hendak berpuasa. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian ketika kalian ingin berpuasa, karena pada makan sahur itu ada keberkahan. Atau seseorang mengambil keberkahan dari bulan Ramadan. Ia mengambil keberkahan dari Al-Quranul Karim. Karena di sana ada keberkahan-keberkahan yang telah disiapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Iya. Adapun tabarruk yang syirkiyah, yang kedua adalah tabarruk yang sifatnya syirik. Dan ini yang akan menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini biidnillahi ta'ala. Sebelum saya baca beberapa adillah yang ada di dalam bab ini, ada satu hal penting lagi yang ingin saya sampaikan, dan ini penting sekali untuk diketahui. Bahwa di dalam permasalahan at-tabarruk, ya, kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba, diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk meminta keberkahan tersebut dari Allah Jalla wa Ala. Ya. Dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena keberkahan itu milik Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla yang memberinya. Seseorang misalnya makan sahur, maka dia mengharapkan keberkahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan makan sahur tersebut. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala pemilik al-barakah, keberkahan. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, ya, terkait tentang permasalahan at-tabarruk ini, al-barakah, janganlah ia menggantungkan ataupun meyakini bahwa hal itu adalah sebagai sebab sehingga ia meminta kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, kita baca insyaallah ta'ala beberapa adillah yang ada di dalam bab ini. Qala rahimahullahu ta'ala man tabarraka bisyajaratin aw hajarin wa nahwihima. Bab tentang hukum orang yang ngalap berkah kepada sebatang pohon atau kepada sebuah batu dan yang semisalnya. Di sini beliau menyebutkan dua hal, pohon dan bebatuan. Ini tidak menunjukkan pembatasan karena beliau mengatakan wa nahwihima, dan semisal keduanya. Semisal keduanya. Wa qaulillahi ta'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, kata Allah, afara'aytumul lata wal uzza wa manata thalithatal ukhra. Allah Azza wa Jalla berfirman, afara'aytumul lata wal uzza. Ya, apa pendapat kalian tentang al-latta wal uzza tersebut? Apakah mereka mampu untuk memberi apa yang kalian minta? Wa manata thalithatal ukhra, dan manat yang ketiganya. Ya, manat yang ketiganya. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang tiga berhala orang-orang musyrikin di zaman al-jahiliyah yang mereka datang kepadanya meminta keberkahan darinya. Mereka beriktikaf di sisinya, mereka menyembelih di sisinya. Tiga berhala milik orang-orang musyrikin di zaman al-jahiliyah. Al-Lata, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah berfirman, afara'aitumul lata. Al-Lata ini ada dua qiraah, ada dua pembacaan.
dibaca dengan Allata, dan dibaca dengan Allatta, dengan ditasydid huruf ta. Dan masing-masingnya ada makna. Diterangkan oleh para ulama bahwa bila dibaca dengan ditakhfif huruf ta, tidak ditasydid, afara'aitumul lata, Allata ini maknanya adalah sakhrah baydha, batu yang berwarna putih, yang dipahat, diukir. Alaiha bait bit Taif, dan ada bangunan di sekitarnya dan terletak di Taif. Dahulu kaum musyrikin mereka menyembahnya. Baik. Dan diterangkan oleh para ulama yang lainnya, seperti disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, jika dibaca dengan ditasydid huruf ta, Allatta, maknanya adalah, Allatta ini adalah salah seorang laki-laki saleh yang dahulu selalu membuat adonan kue, adonan roti, lalu roti tersebut dibagikan untuk jemaah haji. Karena haji itu adalah peninggalan ibadahnya, syariat Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan Al-Arab, agama mereka adalah agama Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam sebelum masuknya kesyirikan ke dalam din agama Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi, ya, jika dibaca dengan ditasydid huruf ta, maknanya adalah Allatta itu adalah seorang laki-laki saleh, ya, yang dahulu selalu membuat adonan kue, adonan roti, lalu dia bagi-bagikan dengan cuma-cuma kepada jemaah haji yang datang. Famata fa'aqafu ala qabrih. Ketika orang ini wafat, meninggal dunia, orang-orang di zaman al-jahiliyah mereka beriktikaf di kuburan Allatta tersebut. Kemudian mereka membuat apa? Membuat patung-patung, ya, Allatta tersebut. Dan salah satu yang mereka lakukan adalah di kuburan Allatta tersebut mereka, ya, ngalap berkah kepadanya, meminta keberkahan dari berhala Allatta tersebut. Jelas ini adalah perbuatan kesyirikan kepada Allah tabaraka wa taala yang harus diberantas, yang harus diingatkan dan disampaikan kepada kaum muslimin. Harus disampaikan kepada kaum muslimin. Baik. Adapun yang kedua adalah Al-Uzza. Al-Uzza ini diterangkan oleh para ulama ada dua makna. Makna yang pertama adalah syajarah, sebuah pohon, ya, yang telah dibangun bangunan-bangunan di sekitarnya, ya, dan ada yang menjaganya, dan ada sitar-sitar, ya. Terletak Al-Uzza ini antara Makkah dan At-Taif. Terletak di antara Makkah dan Taif. Dan Al-Uzza ini adalah sesembahan milik orang-orang Quraisy, kabilahnya Nabi alaihi salatu wassalam di zaman dahulu. Milik mereka. Ini menunjukkan bahwasanya kaum musyrikin di zaman dahulu, mereka sesembahannya berbeda-beda. Masing-masing bangga dengan apa yang mereka sembah. Ya. Masing-masing dari mereka bangga dengan apa yang mereka sembah. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ya. Pernah Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu tatkala di dalam perang Uhud, tatkala Nabi alaihi salatu wasalam kalah di dalam perang Uhud, ya, Abu Sufyan waktu itu sebelum beliau masuk Islam, beliau mengatakan lana al-Uzza wala al-Uzza lakum. Berteriak dengan suara yang keras, yang lantang, beliau berteriak kepada Nabi dan para sahabat, kami memiliki al-Uzza dan tidak ada al-Uzza bagi kalian. Lalu Nabi alaihi salatu wasalam waktu itu perintahkan para sahabat untuk menjawab. Jawablah kepadanya, Allahu maulana wala maula lakum. Allah tabaraka wa ta'ala adalah penolong kami, maulana, dan tidak ada penolong bagi kalian. Menunjukkan bahwasanya Al-Uzza ini adalah sesembahan milik orang-orang Quraisy di zaman dahulu.
Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, Al-Uzza itu adalah bermakna seorang wanita yang tidak memiliki pakaian. Rambutnya acak-acakan. Ya, karena ketika Fathu Mekkah, Nabi alaihi salatu wasallam mengutus Khalid ibn al-Walid radhiyallahu taala anhuma untuk membasmi dan menghancurkan Al-Uzza tersebut. Berangkatlah Khalid bin Al-Walid radhiyallahu taala anhu dan beliau mendapati Al-Uzza itu adalah sebatang pohon yang rindang, yang disembah. Beliau tebang pohon tersebut. Setelah beliau tebang, beliau kembali kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau menceritakan bahwa telah menebang pohon tersebut. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Khalid bin Al-Walid, kembalilah kepada Al-Uzza karena engkau belum melakukan apapun. Kembalilah Khalid bin Al-Walid radhiyallahu taala anhu, beliau dapati bahwa Al-Uzza itu adalah seorang wanita yang tidak memiliki pakaian. Ya. Lalu beliau tebas lehernya dan beliau kembali kepada Nabi alaihi salatu wassalam mengabarkannya. Lalu Nabi mengatakan, fatilkal Uzza, itulah Uzza yang sebenarnya. Ya. Dan ini tidak ada kontradiksi di sini, ya, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, karena kedua-duanya merupakan sesembahan selain Allah tabaraka wa taala. Jadi mereka dahulu menjadikan Al-Uzza tersebut sebagai tempat untuk mengalap berkah. Ya, padahal Allah tabaraka wa taala tidak perintahkan hal itu, bahkan datang larangan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga perkara-perkara seperti ini akan menjerumuskan kepada perbuatan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal. Ada pepohonan yang katanya pohon ini adalah pohon yang karamah. Pohon yang keramat. Pohon ini ada orang yang menunggunya. Ada yang memilikinya. Dan sebagainya dari keyakinan kaum muslimin, keyakinan saudara-saudara kita di zaman sekarang ini, sehingga mereka datang mengambil keberkahan dari pohon tersebut. Ini sebuah kekeliruan secara Al-Quran dan Sunnah, bahwa Allah Azza wa Jalla tidak pernah menjadikan pohon itu sebagai tempat untuk mengambil keberkahan. Ya, yang kedua, bahwasanya keberkahan itu diminta kepada Allah Jalla wa Ala. Baik. Yang ketiga adalah manah. Ya. Yang ketiga adalah manah. Ini juga salah satu dari sesembahan orang-orang musyrikin di zaman al-jahiliyah. Ya. Baik, di dalam ayat ini Allah tabaraka wa ta'ala mencela perbuatan orang-orang musyrikin dahulu, yang mereka menjadikan bebatuan, yang mereka menjadikan pepohonan, yang mereka anggap keramat, yang mereka anggap memiliki kekuatan tertentu, sehingga mereka mengambil keberkahan dari sisinya. Mereka menyembelih hewan di sisinya, beriktikaf di bawah pohon tersebut, di samping bebatuan tersebut. Ya, Allah tabaraka wa ta'ala mencela perbuatan ini. Perbuatan ini tergolong ke dalam perbuatan orang-orang al-jahiliyah, yang jika benar-benar diyakini, maka ini akan merusak pondasi tauhid seorang hamba. Ya. Ketika seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla, apa yang ia ucapkan ini semuanya akan dibatalkan dengan perbuatan yang ia lakukan tersebut. Kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dari ayat yang kita baca ini, ada beberapa faidah penting yang bisa kita ambil. Yang pertama, anna tabarruka bil asjari wal ahjari wa ghairihima syirkun. Bahwa ngalap berkah, baik itu dari pepohonan atau bebatuan dan yang semisal keduanya, adalah syirkun, perbuatan kesyirikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tergolong ke dalam perbuatan syirik. Ya. Kemudian yang kedua, di antara faidah yang bisa kita petik dari ayat di atas, annal hukma la yathbutu illa bidalilin mimma anzalallahu
la mujarradadh-dhann wa hawan nafs. Bahwa hukum tentang sesuatu, ya, menghukumi sesuatu ada keberkahan padanya. Menghukumi dan menetapkan sesuatu ada berkah padanya, ya. Ini tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil. Kecuali dengan dalil syar'i. Baik itu Al-Quran ataupun sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dalil-dalil yang diturunkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. La mujarradadh-dhann. Bukan hanya sekedar prasangka dan hawa nafsu. Ya, bukan cuma prasangka yang ada di dalam hati, ya, menilai bahwa pohon ini adalah pohon yang memiliki kekuatan, memiliki keberkahan. Tidak demikian. Tapi harus ditetapkan dengan dalil yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, ketika ada dalilnya bahwa sebuah perkara itu ada keberkahan padanya, dan tidak boleh setelah itu kita meminta keberkahan dari benda tersebut, namun kita mengharapkan dan meminta keberkahan itu dari Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, kita pindah ke dalil yang berikutnya. Karena di dalam bab ini al-muallif, pengarang kitab, beliau membawakan dua adillah. Ya, dalil dari Al-Quran dan satu dalil dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wa qala rahimahullahu ta'ala an Abi Waqid al-Laythi radhiyallahu ta'ala anhu. Datang sebuah hadis dari sahabat yang mulia yang bernama beliau adalah Abu Waqid al-Laythi radhiyallahu ta'ala anhu. Nama beliau adalah Al-Harith ibnu Auf. Ya, Al-Harith ibnu Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau wafat pada tahun 68 Hijriah dalam usia 85 tahun. Sahabat yang mulia. Ya. Qala, beliau menceritakan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Ya, pernah suatu hari kami keluar bersama Nabi alaihi salatu wassalam ke Hunain. Dan Hunain itu adalah sebuah tempat yang ma'ruf sekali. Ya. Hunain adalah tempat yang ma'ruf sekali. Pernah terjadi sebuah peperangan di tempat tersebut yang dikenal dengan Perang Hunain. Dan Perang Hunain ini adalah perang yang dimenangkan oleh kaum muslimin, walaupun sebelumnya, ya, sebelum kaum muslimin menang, Allah tabaraka wa ta'ala memberikan ujian besar kepada kaum muslimin. Dikalahkan di awal perang. Kenapa? Rasa ujub dan bangga diri sebagian Islam yang baru, sebagian kaum muslimin, sahabat yang baru-baru masuk Islam, bangga diri dengan jumlah yang besar, dengan persenjataan yang lengkap. Mereka kira bahwa pasti mereka akan menang. Ternyata Allah Azza wa Jalla berikan pelajaran kepada mereka bahwa yang memberikan kemenangan itu adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Baik. Qala wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bi kufrin, dan pada saat itu kami masih dekat dan baru sekali masa kami dengan kekafiran. Maksudnya apa? Baru masuk Islam. Masih dekat zaman mereka dengan kekufuran, baru saja mereka masuk ke dalam Islam. Karena perang Hunain ini terjadi setelah Fathu Makkah, setelah penaklukan kota Makkah. Baik. Qala walil musyrikina sidratun ya'kufuna 'indaha. Dan kaum musyrikin, mereka dahulu memiliki sebuah pohon, sebatang pohon yang mereka beriktikaf di sisi pohon tersebut. Wa yanutuna biha aslihatahum. Ya, lalu mereka menggantungkan pedang-pedang mereka, senjata-senjata mereka, apakah itu pedang, tombak, panah, mereka gantungkan di pohon-pohon tersebut. Tujuannya apa? Lil barakah, untuk mendapatkan keberkahan. Sehingga nanti kalau perang lagi, menang lagi. Sehingga kalau perang lagi, sukses lagi. Ya, menang dan mendapatkan ghanimah yang sangat banyak. Ya. Saya teringat dahulu ketika masih kecil, ya, kita diajarkan oleh orang-orang tua pada waktu itu, jika kalian menggunakan ketapel,
kemudian kalian melemparkan batu dengan ketapel tersebut, menembak seekor burung, lalu burung tersebut kena, ya, kemudian sembelihlah burung tersebut, ambil darahnya, kemudian oleslah darah tersebut di, ya, kulit yang ada pada ketapel itu. Tujuannya apa? Supaya berkah, supaya nanti kalau kalian menembak kena lagi. Ini yang dahulu diajarkan kepada kita dalam keadaan kita tidak memiliki ilmu dan tidak paham tentang hal ini. Baik. Orang-orang musyrikin dahulu mereka memiliki pohon yang mereka gantungkan pedang-pedang mereka di pohon tersebut dengan tujuan keberkahan. Yuqalu laha dzatu anwat. Pohon itu dinamakan dengan dzatu anwat. Qala famararna bi sidrah, kata Abu Waqid Al-Laythi, ya, kami pun melewati sebuah pohon sidr. Ya, faqulna, lalu kami pun mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Wahai Nabi, jadikan untuk kami, tunjukkan untuk kami sebuah pohon dzatu anwat sehingga kami bisa gantungkan pedang-pedang kami di pohon tersebut dan kami bisa mengambil berkah yang banyak dari pohon itu. Sebagaimana dahulu orang-orang musyrikin mereka memiliki pohon dzatu anwat. Ya, mendengarkan ucapan ini, apa yang dijawab oleh Nabi alaihi salatu wasallam? Apakah Nabi membiarkan? Apakah Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ya silahkan saja, ini pohonnya? Ya, Nabi alaihi salatu wasallam kaget dan mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya, ucapan Allahu Akbar di sini adalah bertujuan dari Nabi alaihi salatu wassalam menyucikan Allah Azza wa Jal dari apa yang dipersekutukan, dari apa yang mereka anggap. Beliau sucikan nama Allah tabaraka wa ta'ala. Beliau mengatakan innaha sunan qultum walladhi nafsi biyadih. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, kalian, ya, mengucapkan sebuah ucapan demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Kalian telah mengucapkan sebuah ucapan persis seperti ucapan Banu Israel kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Mereka mengatakan, ija'al lana ilahan kama lahum alihah. Qala innakum qaumun tajhalun. Ya, Banu Israel mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, tunjukkan, jadikan kepada kami ilah yang disembah selain Allah Jalla wa'ala, sebagaimana mereka memiliki sesembahan-sesembahan. Musa mengatakan, sesungguhnya kalian adalah umat yang bodoh. Ya, melampaui batas. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, Nabi mengatakan, la tarkabunna sunana man kana qablakum. Pasti kalian itu suatu saat akan mengikuti jejak orang-orang terdahulu dari kalangan al-Yahud wan Nasara. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala dan hadis ini disahihkan oleh beliau rahimahullahu taala. Coba perhatikan, ngalap berkah, mengambil, mengharap keberkahan dari sebuah pohon, ya, dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ada beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama adalah annat tabarruka bil ashjar syirkun wa mithluha al-ahjar wa ghairuha. Ya, mengambil, mengharap atau meyakini adanya keberkahan pada sebuah pohon, ini adalah syirik. Kesyirikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan yang semisalnya seperti pepohonan dan perkara yang lainnya. Ya. Faedah yang kedua, ya, anna sababa ibadatil asnam huwa ta'zimuha wal 'ukuf indaha wa tabarruk biha. Ya. Bahwa di antara salah satu sebab terjadinya peribadatan kepada berhala-berhala dan mengagungkannya adalah beriktikaf di sisinya, ya, dan juga mengambil dan mengharap berkah darinya. Ini adalah sarana yang akan menyeret kaum muslimin ke dalam perbuatan kesyirikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Maka dari itu berhati-hati. Jangan sekali-kali beriktikaf di sisi kubur. Jangan sekali-kali, ya, mengharap keberkahan dari sebuah kuburan. Tidak ada keberkahan padanya.
Bahkan ini tergolong ke dalam perbuatan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, yang Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Kapan itu tidak akan diampuni? Ketika pelakunya mati dalam keadaan tidak sempat bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada ampunan. Kekal selama-lamanya di dalam neraka. Sampai kapan ia akan berada di dalam neraka? Terus menerus. Tidak ada batas waktu. Na'udzubillah. Ya, maka dari itu masing-masing dari kita harus menaruh rasa takut yang rasa takut yang besar terhadap perbuatan kesyirikan yang akan menimpanya. Dan jangan ada di antara kita yang merasa aman dari perbuatan syirik. Faidah yang berikutnya, annal insan qad yastahsin syai'an yadhunnuhu yuqarribuhu ila Allah wa huwa yub'iduhu an. Ya, seorang insan terkadang ia menganggap baik sebuah perkara. Ia menganggap baik. Ia mengira bahwa perkara itu bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun nyatanya adalah justru menjauhkan ia dari Allah Azza wa Jalla. Contohnya apa? Beriktikaf di sisi pepohonan, kuburan. Ngalap berkah dari sebuah pohon ataupun kuburan. Dia kira bahwa benda-benda ini ya adalah baik. Pantas untuk ngalap berkah darinya dan mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, namun nyatanya adalah justru menjauhkan ia dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, menjauhkan ia dari tauhid dan menjerumuskannya ke dalam perbuatan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal, sehingga ia terjatuh ke dalam sebuah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla kecuali dengan bertaubat darinya. Baik, ini beberapa faidah yang bisa kita petik dari hadis ini, dan alhamdulillah secara ringkas telah selesai kita dari pembahasan bab ini. Semoga yang sedikit ini ada faidah dan ada manfaatnya untuk saya yang paling pertama, dan kepada jamaah sekalian ataupun siapapun yang mendengarkan kajian ini, pendengar Radio Syiar Tauhid dimanapun berada. Semoga bermanfaat, dan kita memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar Allah Azza wa Jalla selalu membimbing kita di atas tauhid, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menuntun kita untuk menjaga kemurnian ibadah kita hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan juga kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari bencana kesyirikan kepadanya, karena perbuatan tersebut akan mengekalkan seseorang di dalam neraka jika dia mati dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.